Semangat pagi, Sobat Inovasi. Inovasi. Apa kabar semua? Semoga senantiasa menjaga kesehatan. Ya, siap. Oke, Coach Budi, sebenarnya bagaimana sikap kita menghadapi resiko nih dalam kehidupan, terutama selama pekerjaan. Kadang kan kita selalu berisiko ya, bisa di jalan, bisa dimanapun situasinya. Ya, jadi memang dalam hidup ini selalu ada resiko ya. Tetapi kalau bicara pekerjaan itu diatur atau ada standar untuk itu. Jadi ada ISO 31000 itu guidance untuk bagaimana kita mengelola risiko. Jadi risiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi mungkin kita bisa kelola. Kelola artinya kita coba reduksi ya, kita turunkan. Nah, di standar itu ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama prinsipnya dulu. Jadi organisasi ini apa sih produknya? Terus bagaimana anggota organisasinya, kemudian berada di komunitas yang apa, itu kita mesti kenali dulu itu. Jadi prinsipnya dulu, ini organisasi ini seperti apa. Nah, itu pertama yang kita harus kenali. Nah, terus kemudian berdasarkan kita memahami siapa kita, kita kemudian bisa lanjut bagaimana kita mengelola risiko ya. Mengelola risiko itu pertama kita lihat dari proses kita ya. Jadi kita punya proses itu, setiap tahapan proses itu bagaimana risiko yang muncul dari setiap tahapan itu. Jadi kalau kita bicara mengelola risiko, kita tinjau prosesnya kita seperti apa, terus produk kita seperti apa, terus kemudian program untuk mengelola risikonya seperti apa. Nah, itu semua kita buat rencanakan. Jadi memang pengelolaan risiko itu juga diprogramkan ya. Jadi ada memang kita buat sistem, kita sistemkan. Kita buat sistem, kemudian kita evaluasi sistemnya secara periodik, seberapa efektif itu. Nah, di sistemnya sendiri ada tahap-tahap. Nah, tahap-tahapnya itu yang klasik ya. Kita identifikasi dulu setiap proses kita, setiap produk kita ini risikonya apa. Terus kemudian kita cari seberapa bahaya risikonya. Biasanya kalau risiko itu dilihat dari seberapa sering peluang kejadian risikonya, kemudian seberapa besar dampaknya. Nah, itu biasanya itu kita tinjau hal-hal itu. Nah, dari situ baru kita cari cara untuk mereduksinya. Apakah mungkin proses itu bisa kita hilangkan aja ya, kalau memang ini proses nggak terlalu penting, hilangkan aja, itu artinya gue mengurangi risiko. Atau proses itu bisa kita rubah, kita modifikasi sehingga risikonya turun. Atau proses itu bisa kita substitusi, udah ini prosesnya agak berisiko, kasih ke supplier aja, jadi kita nggak usah kerjakan, supplier aja yang kerjakan, dengan catatan suppliernya ini lebih kompeten daripada kita dalam mengelola resiko proses itu. Ya kan, jadi ada proses-proses tertentu ya mungkin suppliernya udah jago untuk handle resikonya, kita kurang, udah biar mereka aja yang kerjakan. Atau yang keempat, bisa juga kita terima apa adanya. Jadi memang resiko ini nggak bisa kita hindari, jadi kita buat sistem supaya bisa mengurunkan dampaknya dari resiko. Jadi kira-kira itu pengendalian atau pengelolaan resiko. Nah, untuk terkait dengan aktivitas inovasi, Pak Budi, apakah tim inovasi juga perlu memahami resiko nih untuk prosesnya? Ya, resiko terkait ke tim inovasi ya, itu ada beberapa hubungan ya. Pertama, bisa aja tim inovasi ini dalam memilih masalah, mengidentifikasi masalah ini berdasarkan risiko. Kadang-kadang kan tim inovasi ini memilih masalah berdasarkan kerugiannya atau mungkin defeknya, cacatnya apa, itu bisa juga berdasarkan risiko. Itu di situ satu hubungan risiko dengan aktivitas inovasi ya. Yang kedua juga terkait ke solusi. Nah, pada saat tim inovasi ini membuat usulan solusi, jangan lupa itu solusi itu
karena solusi kan perubahan ya, pasti Iya. menimbulkan resiko baru. Oh iya. Ya, setiap aktivitas inovasi itu adalah aktivitas perubahan yang Iya. pasti menimbulkan resiko baru. Resiko baru. Nah, itu juga perlu dianalisis. Resiko baru ini seperti apa dan bagaimana cara kita mencegahnya, mengurangi dan juga mitigasinya kalau memang terjadi kita harus gimana gitu. Itu yang perlu dilakukan Iya. tim inovasi. Kalau bedanya sama PMEA? FMEA. Ya, FMEA itu Failure Mode and Effect Analysis. Itu sebenarnya juga bentuk manajemen risiko ya. Cuman kalau manajemen risiko klasik yang banyak kita gunakan untuk mengatakanlah ISO 45000 atau apa, biasanya cuma dua ya, dilihat dari sisi tingkat bahayanya dan seberapa sering terjadinya gitu kan. Nah, kalau FMEA ada satu lagi poin tambahan, seberapa mudah dideteksi. Jadi suatu risiko itu makin tinggi kalau sulit dideteksi. Jadi kita nggak bisa tahu bahwa terjadi insiden atau sulit tahunya. Itu risikonya makin tinggi. Jadi nanti dia ada biasanya tingkat resikonya kita kalikan aja. Biasanya skalanya 10 10 10. Oh, ada skalanya ya. Jadi nanti ada namanya risk priority number. Proses atau kondisi atau produk tertentu yang risk priority number-nya tinggi, ini perlu penanganan khusus. Tapi kalau risk priority number-nya rendah, ya mungkin kita oke lah, kita skip aja gitu. Jadi kita nggak usah lakukan improvement dulu di situ. Tapi kalau yang tinggi ini kita perlu tindakan khusus. Mungkin ya tadi preventifnya atau mitigasinya gitu. Itu hubungannya FMEA sama. Jadi FMEA juga salah satu bentuk mengelola risiko. Jadi banyak ya ternyata tim inovasi juga berpeluang ya untuk melakukan analisa risiko ya. Betul. Oke, mungkin begitu dulu ya Pak Budi ya buat sobat inovasi nih, mudah-mudahan informasi mengenai risk manajemen bisa menambah wawasan teman-teman gitu ya. Mari kita kendalikan risiko dalam pekerjaan kita sehingga hal bisa terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat. Oke Pak Budi, kita pamit. Oke, salam inovasi.